Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Dede Rosada MA dan Sekretaris Senat Universitas. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saifuddin Jahar, PhD, beserta jajarannya. Dalam forum yang mulia ini, perkenankan saya menyampaikan pidato ilmiah dalam rangka pengukuhan Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tema yang saya ajukan adalah menuju sistem hukum baru Indonesia, sintesis hukum, rezim administrasi syariah, dan politik hukum nasional. Ketua Senat, Rektor, undangan dan hadirin yang berbahagia. Studi mengenai penerapan syariah atau hukum Islam dalam negara merupakan salah satu kajian yang tidak pernah kehilangan daya tarik dan penting karena membicarakan syariah dalam perspektif politik negara yang melibatkan simpul-simpul kekuatan yang ada dalam masyarakat dan politik dengan pluralisme hukum, agama, adat, dan budaya yang sangat tinggi di dunia. Studi ini mengajukan argumentasi bahwa politik hukum dan transformasi hukum nasional yang selama ini pendekatan kodifikasi, unifikasi, birokratisasi, dan kebijakan otonomi khusus ternyata belum mampu mengakhiri konflik dan kontestasi antar sistem hukum di Indonesia. Fenomena pergumulan syariah dan negara dalam politik Indonesia kontemporer diamini para peneliti sebelumnya. Sebut saja misalnya Michael Wiener, kemudian Kamak, Hooker, Robin Bush, Hebner, Arskal Salim, kemudian Sakai dan Amalia Fauzia, Huda, Nisa, Asep Saifuddin Jahar, Tolabi, Michael Velets, dan Nasir. Ketua Senat, Rektor, undangan, dan hadirin yang berbahagia. Roadmap syariah dalam legislasi hukum nasional telah melalui pendekatan kodifikasi, unifikasi, birokratisasi, atau administrasi syariah dan otonomi khusus penerapan syariat Islam di Aceh. Birokratisasi syariah bertujuan memodernisasi sistem hukum bagi umat Islam untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa hukum, seperti dalam konteks perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan siri, atau ada juga yang menyebutnya perkawinan liar, perceraian di luar pengadilan, ya, poligami liar atau siri, dan tentu juga kaitan dengan birokratisasi, zakat, wakaf, dan hukum keluarga. Selain itu, negara menggunakan pendekatan otonomi khusus, yaitu penerapan syariat Islam di Aceh, dan juga beberapa daerah menggunakan perda-perda syariah. Ketua Senat, Rektor, undangan, dan hadirin yang berbahagia. Studi ini menunjukkan bahwa transformasi hukum melalui instrumen peraturan perundang-undangan ternyata belum berhasil menekan perkawinan anak, kawin siri, poligami, perceraian di luar pengadilan, termasuk dalam perkawinan beda agama. Pendekatan yang dilakukan negara belum mampu menyelesaikan masalah konflik, kontestasi, termasuk kriminalisasi hukum, dalam tanda kutip, oleh negara, karena pendekatan yang dilakukan sangat parsial dan tidak menyelesaikan masalah dari hulu ke hilir. Negara belum mampu atau belum berhasil melakukan institutional reform, instrumental reform, cultural reform. Pada sisi lain, kontestasi antara negara, agama, pengadilan agama, dan adat masih membangun narasi dan sikap yang berbeda-beda. Studi ini menawarkan pendekatan sintesis hukum, legal synthesis, untuk mengakhiri konflik dan kontestasi antara sistem hukum di Indonesia. Sebuah pendekatan yang mensinergikan sistem hukum yang berbeda dengan disiplin yang berbeda menuju satu tujuan hukum yang mengutamakan dalam konteks legal. Sintesis ini adalah mengutamakan legal substantif dan etika sebagai layer hukum tertinggi. Dalam kasus perkawinan anak misalnya, memperbaiki legal structure, legal substance, dan legal culture termasuk mensinergikan
berbagai peraturan perundang-undangan untuk perlindungan kedaulatan digital atau digital sovereignty melalui internet dan media sosial dan sanksi pidana. Sintesisme hukum akan mampu mengakhiri konflik dan kontestasi untuk mewujudkan prinsip-prinsip, ya, karena masing-masing sistem hukum yang ada akan melebur dan kemudian nanti kita akan mengenal hanya satu istilah, yaitu istilah hukum Indonesia. Ada pertanyaan yang sering ditanyakan orang adalah, apa yang disebut dengan hukum Islam? Jawabannya adalah, apa yang baik bagi Indonesia, maka itulah sebenarnya substansi hukum Islam. Disinilah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam pembangunan hukum nasional dituntut untuk mampu berperan dan berkompetisi dengan hukum lainnya dengan mengedepankan konsep-konsep yang berorientasi kepada maslahah, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Demikianlah uraian penyampaian saya dalam pidato ilmiah dalam rangka pengukuhan guru besar saya sebagai bidang keahlian hukum Islam. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Rektor yang telah mensupport, ya, termasuk juga Ibu Rektor Prof. Amani yang awalnya juga cukup mensupport. Terima kasih kepada Prof. Asep Saifuddin Jahar, terima kasih kepada Ketua Senat Prof. Dede Rosada, dan tentu juga terima kasih kepada keluarga dan yang telah mensupport saya. Istri tercinta Tuti Sarmaini Purba, kemudian Ananda Afifah Reisa Halim, Hafizah Zahra Halim, Muhammad Aulia Rahman, dan Muhammad Naqib Abdul Halim. Semoga apa yang kita lakukan selama ini menjadi berkah. Dengan adanya keberkahan itulah hidup kita, dan kita akan menjadi yang bermanfaat untuk lingkungan dan negara kita. Demikian saja. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.